Ya, setelah melalui fase berat yakni pandemi COVID-19 yang turut menghantam berbagai sektor ekonomi tanah air, kini Indonesia pun dinilai oleh sejumlah pihak telah memasuki fase endemi. Di fase ini pun ikut terlihat berbagai pelonggaran pembatasan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memacu roda perekonomian agar dapat kembali bergerak kencang seperti sebelum pandemi hinggap di tubuh Indonesia. Longgarnya pembatasan membuat banyak orang mulai lagi untuk bepergian apalagi liburan. Tapi ternyata longgarnya pembatasan serta rencana liburan, kini masyarakat harus merogoh kocek yang cukup dalam apabila ingin menggunakan moda transportasi udara yakni pesawat. Harga tiket yang melonjak drastis ini pun bisa saja mengurungkan niat masyarakat yang ingin healing dan memilih untuk kembali di rumah saja karena kaget dengan harga tiket pesawat yang naik signifikan. Ada yang sedang terjadi ya sebetulnya sekarang ini seperti apa, selengkapnya akan kita bahas di pagi hari ini dalam Kiamat Pesawat. Bye-bye tiket murah. Nah, kalau kita lihat juga seiring dengan adanya kenaikan harga tiket pesawat akhir-akhir ini tampaknya membuat masyarakat mengurungkan niatnya untuk pergi menggunakan pesawat udara, bahkan termasuk kunjungan ke sejumlah rute ataupun destinasi di tanah air. Nah, memang sih untuk pergi naik pesawat saat ini di rute domestik tidaklah sesulit dahulu persyaratannya. Bahkan untuk masyarakat yang sudah vaksin booster pun kini naik pesawat tak harus lagi menunjukkan hasil tes antigen ataupun hasil tes PCR swab di petugas ataupun pada petugas yang ada di lapangan. Tapi yaitu dia, harga tiketnya itu loh yang luar biasa juga terpantau melonjak tajam dari harga biasanya. Dan juga kita bisa lihat di sini beberapa harga tiket yang saya pantau dini hari tadi ke sejumlah rute destinasi favorit dari salah satu aplikasi pemesanan tiket pesawat online untuk terbang di hari Jumat nanti, karena biasanya weekend itu harinya orang berlibur. Dimana kalau kita perhatikan di sini dari sebelah kiri terlebih dahulu untuk rute dari Jakarta menuju Bali, saat ini tiketnya sudah berada di range ataupun di sekitar 1,2 juta. Ya, 1,2 juta untuk beberapa maskapai. Nah, kalau di sini memang kalau kita ingat-ingat lagi begitu ya, untuk Jakarta Bali itu biasanya dengan 700.000 saja sudah bisa kita sampai Bandara Ngurah Rai. Tapi untuk saat ini nampaknya calon penumpang harus rela begitu ya untuk mengeluarkan kocek yang lebih dalam lagi, yaitu satu kali penerbangan bisa 1,2 juta bahkan lebih. Nah, ini jauh sekali dari harga, misalnya harga normal di 700.000 pada sebelum pandemi di waktu lalu. Dan juga kalau kita geser lagi untuk rute selanjutnya, yaitu Jakarta-Yogyakarta. Ini saya sering kali menggunakan rute ini. Nah, ini memang kalau kita perhatikan begitu ya, untuk range tiketnya naik menjadi 1.032.000 begitu untuk Cengkareng menuju Yogyakarta International Airport, yang biasanya padahal kalau kita lihat harga 500.000 saja kita sudah bisa begitu sampai Jogja. Tapi nampaknya sekarang 2 kali lipat kita harus mengeluarkan kocek, yaitu 1 juta rupiah begitu ya untuk satu kali perjalanan. Begitupun sama dengan Jakarta Kuala Lumpur yang biasanya kalau kita laki begitu ataupun kita bisa mendapatkan promo tiket yang murah 500.000 saja bisa sampai Kuala Lumpur. Saat ini untuk mencapai Kuala Lumpur dari Jakarta harus merogoh kocek sebesar 3 juta rupiah satu kali perjalanan. Nah, dari hal ini juga kalau kita perhatikan memang terlepas dari harga tiket yang sedang mengalami lonjakan, tentu memang masih ada sebagian masyarakat yang masih mampu dan tentunya rela juga mengeluarkan kocek lebih karena memang dompet Anda tebal atau rekening berlimpah tentunya. Harga biaya liburan juga naik, masih aman begitu ya, ataupun masih dapat dikatakan aman karena memang masih kebeli tiketnya. Tapi kondisinya pasti berbeda dengan yang masyarakat yang seringkali bepergian dengan alasan budget ala ransel begitu ya, atau masyarakat yang memang budgetnya terbatas buat traveling. Tentunya mereka juga harus mencari alternatif lain agar tetap bisa pergi berlibur serta tentunya traveling ya, bahasa gaulnya sekarang. Namun sebetulnya menarik juga sih menelaah ataupun melihat lebih jauh begitu ya, apa sih yang menjadi penyebab dari mahalnya harga tiket pesawat saat ini, terlebih seperti yang saya infokan tadi melonjaknya nggak kira-kira dari harga tiket pesawat biasanya ataupun di sebelum pandemi COVID-19 hinggap di tanah air. Kita lihat juga alasannya seperti apa di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat apa saja sih faktor penyebab dari lonjakan harga ini berkaitan dengan melonjaknya harga tiket pesawat akhir-akhir ini, ternyata juga berkaitan dengan data yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik ataupun BPS. Karena menurut BPS ya, pada periode Januari hingga Maret 2022 ada juga lonjakan pada jumlah penumpang ataupun
angkutan penerbangan. Saat itu juga kenaikannya bahkan tembus 55% begitu ya, ataupun lebih dari 50%. Cuma yang jadi masalah nih jumlah armada pesawat yang ada justru tidak banyak karena memang banyak begitu ya beberapa maskapai mengembalikan pesawatnya ke lessor dan juga ini disertai permintaan tiket pesawat yang melonjak, akhirnya memicu harga tiket pesawat saat ini terjadi peningkatan. Dan sesuai konsep ekonomi begitu kalau kita perhatikan memang semakin banyak permintaan tentu juga nanti harganya juga akan naik. Di samping itu satu hal yang gak kalah penting juga harga dari aftur dunia yang sedang tengah meningkat. Hal ini memang juga turut menggerek harga tiket pesawat menjadi lebih tinggi dan juga dengan adanya beberapa faktor ini bukan hanya calon penumpang yang kepusingan dengan naiknya harga aftur ataupun harga tiket, tapi pihak maskapai juga harus memiliki ataupun punya extra power begitu ya dalam mencari strategi agar tetap ramai pesawatnya. Nah, ini bagaimana caranya agar permintaan tiket dan juga penumpang maskapainya tidak sepi peminat. Soalnya kalau kita bayangkan begitu ya, Anda ini terus-terusan harga tiket mahal, ya udah pasti bakal calon penumpang ataupun calon yang akan pergi begitu ya menggunakan pesawat juga akan mengurungkan niatnya untuk bepergian menggunakan pesawat. Sementara itu saat ini untuk kelas bisnis, untuk perjalanan domestik maupun internasional tarifnya juga tidak diatur dalam sebuah harga batas atas dan juga batas bawah. Jadi soal harga diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Balik lagi prinsip ekonomi. Jadi wajar saja kalau tiket pesawat yang sering kita intip-intip harganya karena memang jadi mahal dan juga berbeda dari biasanya. Nah, bicara terkait tiket mahal dan gagalnya potensi untuk healing karena harga tiket yang melonjak, sebetulnya bagaimana sih prospek bisnis dari sektor penerbangan tanah air? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat prospeknya ke depan seperti apa dan juga apabila menerawang jauh ke depan bagaimana sih prospek bisnis sektor penerbangan tanah air? Menurut data dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional pada 2024 mendatang, bisnis di sektor penerbangan ini diproyeksikan akan kembali pada masa sebelum pandemi COVID-19 menyerang. Bahkan ada optimisme juga bisa melulantakan begitu ya kalau kita lihat memang banyak maskapai penerbangan yang harus rela, banyak yang hampir bangkrut dapat dikatakan saat pandemi menyerang. Karena memang walaupun Anda dibandingkan juga dengan data yang disajikan oleh organisasi tersebut, di mana periode hingga 5 Februari 2022, indeks dari aktivitas penerbangan Indonesia masih terbilang rendah. Dan ini apabila dibandingkan dengan Thailand, lalu juga Filipina dan sejumlah negara di Asia Tenggara lainnya. Ditambah lagi dengan kondisi saat ini banyak pula orang justru jadi enggan melakukan liburan karena sudah kaget duluan melihat harga tiket yang mahal. Padahal kalau lihat datanya juga sebanyak 69% orang Indonesia motivasinya dalam menggunakan pesawat itu untuk pergi berlibur loh. Jadi kebayangkan kalau lebih banyak orang lagi memilih untuk tidak jadi liburan karena harga tiket yang mahal, tentu juga bisa memberikan dampak tersendiri bagi sektor penerbangan ke depan. Nah, semoga untuk harga tiket pesawat yang mahal ini juga sementara saja, tidak lama-lama dan jangan lama begitu ya. Cuma harapannya memang dalam waktu dekat memang kita harus bisa menemukan solusi terbaik. Tentunya harapannya solusinya itu juga bisa positif bagi maskapai sehingga bisa win-win solution ya. Karena memang bagi pemerintah, maskapai, masyarakat begitu, dan kita nantikan saja selengkapnya akan seperti apa. Apakah memang harga ini hanya sementara saja atau justru berlangsung lama.